Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, ada baiknya saya menyarankan kepada sobat semua agar tidak lupa untuk like, comment, share, dan yang paling penting klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, bimbingan dan rahmat-Nya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang mana pada waktu dan tempat ini saya diberi kesempatan untuk dapat menyampaikan materi saya dalam sebuah video guna memenuhi nilai ujian mid semester kali ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Heru Setiawan SPD MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Laili dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4C. Dan di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dengan judul Administrasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Terdapat pengertian administrasi. Sebelum bicara lebih mikro tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, alangkah baiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan administrasi. Administrasi dalam pengertian secara harfiah, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata ad dan minister. Kata ad mempunyai arti yang sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada. Dan kata minister sama artinya dengan kata to serve dan to conduct yang berarti melayani, membantu dan mengarahkan. Dalam bahasa Inggris, to administer berarti pula mengajar, memelihara dan mengarahkan. Jadi, kata administrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Administrasi dalam pengertian yang lebih rinci yaitu kegiatan yang intinya adalah kegiatan rutin catat mencatat, mendokumentasi kegiatan, menyelenggarakan surat menyurat dengan segala aspek serta mempersiapkan laporan. Fungsi administrasi jika dihubungkan dengan administrasi pendidik, maka bisa diartikan bahwa hal ini merupakan upaya peningkatan efektivitas guru, dosen, dan lain-lain untuk mencapai suatu tujuan pendidikan itu sendiri. Memasuki pada penjelasan tenaga pendidik. Secara umum, pendidik di Indonesia ini lebih dikenal dengan pengajar. Adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Tujuan dari pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan agar mereka memiliki kemampuan, motivasi, dan kreativitas untuk mewujudkan sistem sekolah yang mampu mengatasi kelemahan-kelemahannya terhadap diri sendiri. Kemudian, secara berkesinambungan menyesuaikan program pendidikan sekolah terhadap kebutuhan kehidupan, serta didik dan persaingan terhadap kehidupan masyarakat secara sehat dan dinamis. Dan yang ketiga, menyediakan bentuk kepemimpinan yang mampu mewujudkan imam organization yang pengertiannya lebih dari relationship pada setiap jenjang manajemen organisasi pendidikan nasional. Kemudian terdapat ruang lingkup administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan secara umum, ruang lingkup administrasi pendidikan ialah administrasi kurikulum, meliputi pembukuan dan pendataan jumlah mata pelajaran yang diajarkan, waktu tersedia, jumlah guru-guru beserta pembagian dalam pelajaran jumlah kelas. Ruang lingkup administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara umum, ruang lingkup administrasi ialah A. Administrasi kurikulum, meliputi pembukuan dan pendataan jumlah mata pelajaran yang diajarkan, waktu tersedia, jumlah guru beserta pembagian jam pelajaran. Jumlah kelas, penjadwalan buku yang dibutuhkan, program semester, evaluasi, program tahunan, dan kalender pendidikan. Yang B. Administrasi ketenagaan pendidikan ataupun kepegawaian, meliputi kumpulan surat lamaran yang menerima pegawai, mutasi, surat keputusan, surat tugas, dan berkas-berkas tenaga kependidikan daftar umum kepegawaian. Yang C. Administrasi kesiswaan, meliputi organisasi dan perkumpulan murid, masalah kesehatan dan kesejahteraan murid, penilaian dan pengukuran kemajuan murid, bimbingan dan penyuluhan bagi murid. Kemudian administrasi sarana, yang D. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan meliputi buku perencanaan pengadaan barang, buku pembagian dan penggunaan barang, buku perbaikan barang, dan lain-lain. Yang E. Administrasi keuangan atau pembiayaan pendidikan, meliputi keuangan pendaftaran siswa, baik batu, uang gedung, uang seragam, uang peralatan sekolah seperti SPP, dan lain-lain. Kemudian administrasi perkantoran, meliputi surat masuk dan keluar, buku tamu, buku-buku penting terkait penyelenggaraan pendidikan. Adapun yang D, administrasi unit-unit penunjang pendidikan, meliputi membimbing konseling seperti UKS, pramuka, olahraga, serta kesenian. Kemudian yang H, administrasi layanan khusus pendidikan, meliputi konsumsi, layanan antarjemput, bimbingan khusus di rumah. Kemudian administrasi tata lingkungan dan keamanan sekolah, meliputi perencanaan, tata tertib, dan pertamanan di sekolah, jadwal penjagaan, baik jadwal kebersihan. Yang terakhir J, administrasi hubungan dengan masyarakat, meliputi hasil kerjasama, program-program humas, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan, berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan merupakan kegiatan yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penata laksanaan, kesejahteraan, dan pemberian tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pembelajaran mencapai tujuan sekolah. Tujuan pendidikan merupakan seperangkat hasil pendidikan yang tercapai oleh peserta didik setelah diselenggarakannya kegiatan pendidikan. Semua kegiatan pendidikan, yakni bimbingan, pengajaran, dan pelatihan, diarahkan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Jadi secara umum, ruang lingkup administrasi pendidikan adalah administrasi kurikulum, administrasi ketenagaan pendidikan seperti kepegawaian, kemudian administrasi kesiswaan, administrasi sarana dan prasarana pendidikan,
pendidikan, administrasi keuangan ataupun pembiayaan pendidikan, administrasi perkantoran, dan administrasi unit-unit penunjang pendidikan, kemudian administrasi layanan khusus pendidikan, administrasi tat lingkungan dan keamanan sekolah, dan yang terakhir administrasi hubungan dengan masyarakat. Sekian penjelasan dari materi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi bermanfaat. Terima kasih atas tontonan dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.